Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 20 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan Matius 20, 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, orang Yahudi memang dijanjikan oleh Tuhan untuk beroleh Mesias. Janji Tuhan kepada Daud, keturunannya akan menjadi raja dan tahtanya kekal selama-lamanya. Janji itulah yang dipercayai orang Yahudi dan Matius percaya, lalu Matius menulis katakanlah tesisnya atau disertasinya dalam buku Injil Matius ini. Dia membuktikan betul-betul bahwa Yesus adalah raja segala raja. Namun demikian, pembuktian Matius Yesus sebagai raja bukan seperti yang diharapkan oleh bangsa Yahudi, sehingga bangsa Yahudi menolak. Mesias yang akan nanti menjadi raja segala raja dan tahtanya kekal itu nanti. Tetapi waktu di bumi dia menjadi Mesias yang menderita, akan diolok-olokkan, disesah, disalibkan, tapi bangkit pada hari ketiga. Itulah Mesias yang menurut firman Tuhan. Janji kepada Daud, tapi nubuatan Yesaya. Cuma orang Yahudi hanya nuntutnya janji kepada Daud, tapi janji kepada Daud memang akan dipenuhi nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya di bumi dan memang mendirikan kerajaan. Kemudian kerajaannya tahap berikutnya akan menuju kepada kekekalan, diakhiri dengan Yerusalem baru, langit baru, dan dunia baru, bumi baru di dalam Wahyu 22. Sementara itu, Tuhan Yesus sekarang ini setelah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah sebagai Raja Gereja. Nah, kerajaan yang di bumi ini memang juga di bawah kendalinya. Kalau kita membaca kitab Roma 13, jelas sekali bahwa semua pemimpin dunia itu adalah hambanya. Tapi pemimpin dunia ini tugasnya apa? Memberi pahala orang yang baik dan menghukum orang yang jahat itu. Tetapi Raja segala raja memerintahkan kepada kita untuk memberitakan berita Yesus menderita, disalibkan, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Memang pada waktu orang Kristen mula-mula tidak punya Alkitab seperti sekarang, Alkitabnya perjanjian lama saja. Tetapi cerita mengenai Yesus mati, disalib, bangkit pada hari ketiga sudah ada
Jadi percaya dulu baru tulisannya muncul ya. Jadi kalau kita lihat tahun 30-an lah katakanlah Tuhan Yesus disalib, tapi 30 tahun kemudian baru ditulis mengenai cerita Injil, surat-surat Paulus, surat-surat lainnya sudah 50 atau 60 tahun 60 tahunan itu, tahun Masehi sekitar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berita Injil sudah ada sebelum dituliskan berwujud buku atau surat-surat. Keyakinan orang Kristen mula-mula didahului dengan kepercayaan. Bukunya belum ada. Bukunya hanya perjanjian lama. Kita puji Tuhan, sudah lengkap perjanjian lama ditambah cerita mengenai Yesus di bumi, Injil-Injil, dan penyebarannya ke seluruh dunia di dalam Kisah Rasul, dan surat-surat pengembalaan lainnya dan surat-surat yang ditujukan kepada gereja-gereja maupun pribadi yang kita percayai sekarang sebagai firman Tuhan. Kita bersyukur. Mari kita mensyukuri keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan kita punya pengharapan menjadi warga kerajaan surga dan nanti pada waktu Tuhan Yesus datang di bumi ini, kita bersama-sama memerintah bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang di surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang menjelaskan makna kitab suci kepada kami. Kami bersyukur oleh karena kasih karuniamu kami menjadi anak-anakmu. Biarlah hidup kami penuh dengan syukur oleh karena keselamatan dan membagikan keselamatan bagi orang lain, kepada orang lain. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. COVID belum selesai. Mari kita pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi mobilitas. Tidak pergi kalau tidak penting. Lagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.